kami mendesak Kapolri untuk segera membentuk satuan tugas gabungan yang melibatkan Mabes Polri, Polda Maluku Utara untuk menuntaskan seluruh kasus yang mangkrak dalam waktu maksimal 30 hari kerja. Kemudian kedua, memohon kepada Menteri HAM dan Komnas HAM untuk turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau hak atas keamanan dan hak hidup warga yang telah terabaikan sekian belasan tahun lamanya. Kemudian yang ketiga, meminta kepada aparat kepolisian wajib memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan secara tertulis dan berkala kepada keluarga korban sekurang-kurangnya setiap 2 minggu sekali. Kemudian keempat, mendesak penempatan pos pantau keamanan permanen serta patroli aparat keamanan selama 24 jam penuh di titik-titik rawan areal perkebunan warga. Kemudian yang terakhir, mendesak dilakukannya evaluasi total kepada pimpinan aparat penegak hukum setempat jika dalam waktu dekat kembali terjadi atau gagal tangkap dan mengungkap dalam dibalik aksi teror yang selama ini terjadi. Demikian pernyataan yang perlu kami sampaikan, kami kembalikan. Gini, Ibu Bapak dari Maluku Utara, bisa nggak diceritakan secara deskriptif? Jangan, ini kalau bicara tuntutan kayak gini aja kami ini kan nggak paham juga. Hah? Nanti jangan apa ya, kita simptom-simptom ini kan bukan pengadilan, ini bukan kantor polisi, ini ruang sidang. Itu bedanya. Kita pengen mendapatkan gambaran yang jauh lebih komprehensif. Tadi juga ada keluarga korban segala macam. Bisa nggak cerita siapa aja korbannya, kenapa kira-kira ini menurut teman-teman. Jadi Ibu Bapak bisa menceritakan secara ya deskriptif lah. Kalau tahu bisa sedikit analisis ya silahkan. Mungkin gitu. Jadi kalau ini langsung dibacakan ini kan kayak kita langsung masuk ke ruang sidang, ruang pengadilan, ini bukan sidang pengadilan, ini sidang DPR toh. Silakan. Siapa yang akan menyampaikan? Pak Monadi? Iya, Pak Pimpinan, saya mungkin ada ini kan ada beberapa kasus yang terjadi di sini juga ada Nah, itu anak makanya. dari korban yang kasus kejadian terakhir kemarin di bulan Mei, sehingga sebelum beliau menceritakan itu saya cerita peristiwa 2013 dan 2014 di Maba Selatan. Nanti ada teman yang cerita ada kejadian di Gotowasi. Maba Selatan ini Kabupaten Halmahera Timur. Nah ini kejadiannya itu di hutan. Tiba-tiba ada 2 pasangan suami istri yang dimutilasi di sungai, lalu dihanyurkan dari sungai. Mereka ditemukan itu dalam keadaan yang sudah dimutilasi. Itu 2013. Dan sampai hari ini kita belum tahu siapa pelakunya. Polisi selalu menyebut terkendala untuk mengungkap pelaku karena kekurangan alat bukti. Lalu setelah peristiwa, karena tidak ada saksi mata di peristiwa itu, di 1 tahun setelah peristiwa 2013, 2014 tepatnya, itu juga ada seorang ayah dan anak dimutilasi juga di hutan. Mereka ini sedang masuk ke hutan dalam rangka untuk mencari hidup, berburu dan sebagainya. Lalu tiba-tiba katanya menemukan orang di hutan, berpapasan dengan orang hutan, dan orang di hutan maksud saya, bukan orang hutan ya, orang di hutan, lalu mereka ini istilah kami dipanah, kemudian meninggal dunia di tempat, dan dalam proses pengungkapan siapa pelakunya, itu ditetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka ini
dalam tanda kutip waktu itu karena kami melakukan pendampingan langsung terhadap orang yang dituduh sebagai pelaku, itu di hutan Halmahera kita ini terkenal ada satu kelompok masyarakat yang hidupnya masih nomaden, itu disebut di sana ada orang Tobelo Dalam atau orang Tubutil. Nah, di kelompok orang Tobelo Dalam ini yang ditetapkan sebagai tersangka. Nanti dalam proses pendampingan kasus di pengadilan ternyata ini salah tangkap pelaku. Cuma 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini menjalani proses hukuman kurang lebih sekitar 12 tahun penjara dan hari ini sudah keluar. Nah, lalu setelah peristiwa itu ada peristiwa di Waci di 2019 ya, yang ini ada rekan kami di Haltim yang bisa menceritakan itu. Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, saya langsung saja sebagaimana yang telah disampaikan oleh perwakilan Pak Guru tadi sangat jelas. Mungkin sudah gambarannya sudah disampaikan dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Monani. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Kandung dari Kabupaten Halmahera Timur, DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Pak Pimpinan. Seyogyanya yang hadir hari ini yang harusnya pimpinan DPRD sebagaimana undangan RDP dengan Komisi 13. Namun karena beliau berhalangan, ya saya ditunjuk untuk mewakili pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Timur. Baik, saya langsung masuk pada soal kejadian yang terjadi di Gotoase kurang lebih sekitar 3 tahun yang silam. Itu tidak terlalu jauh sebenarnya TKP-nya. Itu mungkin di samping jalan. Jadi kehidupan di Mabas Selatan khusus di Desa Gotowasi dan sekitarnya itu pimpinan itu tiap hari mereka ini kan masyarakat kuli kelapa dalam pertaniannya. Jadi dan kebun mereka juga tidak terlalu jauh dari jalan lintas Halmahera. Nah, di satu hari kejadian ada seorang tua yang kemudian beliau ini sementara lagi memanen kelapa di pagi hari kalau tidak salah sekitar jam 11 dan kemudian terjadilah peristiwa itu. Nah, jadi peristiwa yang terjadi itu yang bersangkutan atau korban ini sama mungkin kasusnya sebagaimana yang sebelumnya terjadi. Itu ada luka-luka yang tidak wajar, luka irisan segala macamnya, boleh dikatakan itu bentuk semacam mutilasi dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian itu di Desa Gotoasi, Kecamatan Mabas Selatan, pimpinan. Kemudian di 2023, 2024 itu juga terjadi kejadian yang hampir mirip sama kasusnya, terjadi di Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Desa Wailuku. Itu juga satu laki-laki korban dan dianggap tidak wajar juga karena ada semacam ada irisan-irisan di kepala dan kemudian yang bersangkutan korban. Jadi hampir di berapa dekade terakhir itu ada kejadian yang mirip sama sebagaimana yang ada di Halmahera Tengah. Di Wailukum di Halmahera Timur pun hampir sama miripnya. Dan sampai sejauh ini sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh perwakilan Pak Guru tadi bahwa pelakunya tidak sampai sejauh ini pelaku tidak dapat diungkap, belum ditemukan pelakunya dari sekian banyak peristiwa yang tadi disampaikan oleh perwakilan tadi. Nah, oleh karena itu di kesempatan ini ya mungkin harus ada langkah-langkah konkret negara dalam rangka untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi di 2 kabupaten ini.
yaitu Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Mungkin itu pimpinan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.